Perkenalkan, nama saya Gustamika Valentino Siregar dari Manajemen 22A dengan NPM 224111109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang startup dari kelas mata kuliah Technopreneurship. Oke, yang pertama definisi dari startup. Startup adalah sebuah perusahaan atau usaha yang baru dirancang untuk tumbuh secara cepat. Istilah umumnya digunakan dalam penggambaran perusahaan yang baru saja didirikan dan sedang dalam tahap pengembangan dan penelitian untuk menemukan model bisnis yang dapat direplikasi secara besar-besaran. Beberapa karakteristik yang utama yang mendefinisikan sebuah startup adalah perusahaan yang baru didirikan, biasanya kurang lebih 3-5 tahun. Menyediakan produk atau layanan inovatif yang belum ada sebelumnya atau merupakan perbaikan signifikan yang sudah ada. Berupaya menemukan atau memvalidasi model bisnis yang dapat direplikasi dan berskala besar. Dibiayai oleh modal ventura atau investor swasta dengan harapan pengembalian investasi yang tinggi. Tingkat resiko yang sangat tinggi, namun juga sangat berpeluang meraih keuntungan yang besar jika berhasil. Struktur organisasi yang datar, fleksibel, dan cepat dalam mengambil keputusan. Berfokus pada inovasi, pertumbuhan pasar, dan pengembangan teknologi baru. Jadi startup bukanlah sekadar bisnis kecil atau usaha baru biasa, melainkan sebuah perusahaan yang sudah dirancang dengan tumbuh cepat dan mengembangkan model bisnis yang baru, dan memiliki potensi pertumbuhan eksponensial dalam waktu yang relatif yang sangat singkat. Next. Peran startup dalam ekonomi. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Startup berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja yang baru, baik secara langsung maupun mempekerjakan karyawan maupun secara tidak langsung, melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dihasilkan. Layanan atau ini membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua, mendorong inovasi. Startup umumnya berfokus pada inovasi produk, layanan, atau model bisnis. Inovasi ini mendorong peningkatan produktivitas, memicu perkembangan teknologi baru yang menguntungkan bagi ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan persaingan. Kehadiran startup menciptakan persaingan yang sehat di pasar. Persaingan ini mendorong efisiensi dan memberikan pilihan yang lebih baik lagi kepada konsumen, sehingga meningkatkan kesejahteraan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Startup yang sukses dan juga tumbuh dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Next. Tantangan dalam menjalankan bisnis startup. Pendanaan. Yang pertama, pendanaan. Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis startup adalah mendapatkan pendanaan yang cukup dan pengembangan produk atau layanan, melakukan pemasaran, dan mendukung operasional perusahaan. Mencari investor yang tepat dan meyakinkan mereka untuk berinvestasi dapat menjadi tugas yang sangat sulit. Yang kedua, mengembangkan produk yang diminati pasar. Startup mampu mengembangkan produk dan layanan benar-benar inovatif yang dibutuhkan oleh pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan menyediakan solusi yang tepat dalam kunci keberhasilan. Yang ketiga, menemukan model bisnis yang menguntungkan. Banyak startup yang mengalami kesulitan untuk menemukan model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Mereka juga terus melakukan eksperimen dan iterasi untuk menemukan model yang tepat. Yang keempat adalah persaingan. Startup seringkali bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar, sudah mapan di pasar dan menghadapi persaingan yang ketat, dan memenangkan pangsa pasar merupakan tantangan tersendiri. Membangun tim yang solid dan merekrut dan mempertahankan talenta terbaik dalam tim merupakan tantangan bagi startup, terutama dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Tujuan dari startup. Tujuan dari startup adalah menciptakan produk atau layanan inovatif. Tujuan utama startup adalah untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif, unik, dan belum pernah ada sebelumnya di pasaran. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan value proposition yang kuat bagi pelanggan. Pertumbuhan yang cepat dan besar juga. Startup bertujuan untuk tumbuh dengan cepat dan mencapai skala besar dalam waktu yang singkat. Mereka menargetkan pertumbuhan eksponensial dalam waktu yang dekat. Hal pengguna, pendapat dan valuasi perusahaan. Yang ketiga, disrupsi pasar. Banyak startup yang bertujuan untuk mendisrupsi atau mengubah pasar yang sudah mapan dengan menawarkan model bisnis baru, produk, dan layanan yang lebih efisien, murah, dan inovatif. Yang keempat, mendominasi pasar setelah berhasil mendisrupsi pasar. Tujuan akhir startup adalah mendominasi dan menjadi pemain utama dalam pasar tersebut, baik secara regional maupun secara global. Yang keenam, kelima, penciptaan nilai atau value creation. Startup berusaha menciptakan nilai value yang signifikan bagi pelanggan, pemegang saham maupun masyarakat luas. Yang keenam, keuntungan finansial. Meskipun bukan tujuan utama, startup tentunya juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi pendiri dan investor mereka. Penjualan akuisisi. Beberapa perusahaan startup didirikan dengan tujuan akhir atau dijual untuk diakuisisi oleh peminang yang baru pada suatu titik tertentu. Jadi, secara umum, tujuan startup adalah menciptakan nilai dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan finansial dan perubahan sosial yang signifikan. Ya, sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.